Kota Thailand, selain menjadi destinasi bagi para wisatawan, kota Thailand menyimpan segudang misteri dan juga cerita rakyat yang terbilang cukup menyeramkan dan juga unik. Kali ini sinema singkat ngebahas sebuah film yang diangkat dari sebuah legenda terkenal di negara Thailand. Cerita tentang cinta dua dunia antara manusia dengan hantu. Langsung saja kita ke inti cerita dari film ini. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Nak yang tengah mengandung. Terlihat wanita tersebut sangat kesakitan sembari memegang kandungannya, yang artinya sudah saatnya wanita tersebut akan segera melahirkan. Namun tampaknya tidak ada seorang pun di sana yang bisa membantunya di situasi tersebut. Sementara itu di tempat lain kita diperkenalkan dengan 5 orang sahabat yang dipertemukan di suatu keadaan yang sangat rumit, di mana di masa itu negara mereka sedang berperang dan pertemanan mereka pun terjalin ketika berada di medan peperangan tersebut. Mark adalah suami dari Nak, wanita yang mengandung di awal film ini. Mark tahu kalau istrinya sedang mengandung anak hasil pernikahan mereka. Hal itu semakin membuatnya khawatir apakah dia bisa selamat di medan peperangan ini. Apakah dia bisa kembali melihat istrinya dan anaknya. Mendengar hal itu, salah satu temannya yang bernama Puak pun mencoba membangkitkan semangat seluruh tentara yang berada di barak tersebut termasuk Mark, dengan harapan supaya seluruh tentara yang berperang kembali berambisi memenangkan peperangan ini dan juga kembali ke kampung halaman mereka dengan keadaan hidup dan juga utuh. Akan tetapi, semangat berperang harus dibekali juga dengan otak yang berpikir rasional. Karena busur panah saja tidak mampu membendung kekuatan lawan mereka yang menggunakan senjata api dalam peperangan ini. Ya, akibatnya mereka berlima pun mendapatkan banyak luka di tubuh mereka dari tindakan konyol mereka tersebut. Termasuk Mark yang mendapatkan luka serius di dadanya. Namun, Mark masih bertekad untuk kembali pulang ke kampung halamannya dalam keadaan hidup demi istri dan juga anaknya. ไม่ยอมตายอยู่ที่นี่แน่ๆพวกมึงก็เหมือนกัน Tekad itulah yang membuat mereka berhasil kembali dalam keadaan selamat dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan mengantarkan Mark ke kampung halamannya. Sampailah mereka di rumah Nak. Akhirnya, Mark dan juga Nak pun berkumpul kembali menjadi keluarga yang utuh, ditambah lagi dengan bayi mereka yang sudah lahir. Setelahnya, Mark memperkenalkan istrinya dengan keempat temannya. Mark meminta mereka untuk tinggal dulu di bekas rumah bibinya, di seberang rumahnya. Lagi pula ini sudah malam dan juga mereka bisa tinggal di sini sampai perang benar-benar selesai. Namun entah kenapa respon aneh terlihat di wajah Nak, seperti khawatir dengan keberadaan keempat teman suaminya ini di tengah-tengah mereka. Di malam harinya Mark menceritakan kalau selama dia berperang, dia selalu memikirkan Nak dan juga anaknya. Hal itulah yang membuat dia bisa bertahan sampai saat ini dan kembali ke Nak. Di tengah momen romantis tersebut, pandangan Mark teralihkan ke kunang-kunang yang bertebangan di sekitar rumah mereka. Nak berkata kalau kunang-kunang menjadi sebuah pertanda kalau di sekitar rumah mereka ini banyak hantu. Mendengar hal itu, Mark ketakutan. Dia memang berani menghadapi medan pertempuran. Tetapi untuk soal hantu dan makhluk tak kasat mata, Mark tidak punya keberanian. Kembali lagi raut wajah Nak berubah melihat respon dari Mark, apalagi ketika melihat kalung Buddha yang dipegang oleh Mark. Terlihat kalau Nak tidak nyaman dengan kalung tersebut. Setelah momen romantis tersebut, Nak menidurkan anaknya dengan menyanyikan sebuah lagu. Tetapi senandung dari Mark malah membuat seluruh warga desa ketakutan.
Sebenarnya apa yang terjadi dengan Nak dan apa yang membuat warga desa begitu ketakutan? Keesokan paginya Mak membangunkan keempat temannya untuk sama-sama pergi ke pasar. Dan di saat yang bersamaan, sebuah sampan melintasi dengan membawa banyak mayat korban peperangan. Ketika berada di pasar, banyak keanehan yang terjadi. Pertama, para penjual di pasar kaget dengan kehadiran Mak. Bahkan mereka terlihat menghindar untuk bertatapan muka dengan Mak. ไม่มีเหลือแล้ว กะจะซื้อปลาไปฝากอีนาคซะหน่อย Dan ketika berada di warung penjual minuman keras, bibi penjual berkata sesuatu yang aneh. Dia berkata ke Mak supaya melihat sosok Nak dari balik kakinya sambil menunduk. Belum sempat memberitahukan alasan yang mengatakan hal itu, dari belakang anak si penjual menarik ibunya sambil menutup mulutnya. นี่มึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้มาอีนาอีโนอีโนอีนา Di malam harinya, keempat teman Mak membahas apa yang terjadi di pasar tadi, terutama yang dikatakan bibi penjual miras tadi soal melihat seseorang dari balik kakinya. Sin ingat kalau dulu ibunya berkata cara tersebut dilakukan untuk melihat sosok hantu. Artinya, ibu penjual miras beranggapan kalau Nak itu adalah sosok hantu. โอ้มึงจะบ้าเหรอ อ้าวไอ้เฮียเอเราหกหมดแล้ว ตัวขนาดนั้นจะเป็นผีได้ยังไงวะ Mendengar kalimat Sin, mereka semua yang ada di sana pun tertawa, karena cuman Sin yang tidak minum minuman keras, sehingga mereka beranggapan kalau Sin ini mabuk, padahal dia tidak minum. Daripada semakin ngawur, mereka pun menyuruh Sin untuk memanggil Mak supaya ikut bergabung dengan mereka menghabiskan minuman miras ini. Sin yang mulai merasa takut akibat desas-desus warga yang berkata kalau Nak adalah sosok hantu, semakin dibuat merinding ketika melihat Nak yang berada di balik kegelapan. Lalu tiba-tiba, dari balik selangkangan Nak, darah bercucuran sangat deras. Ternyata kejadian mengerikan itu adalah mimpi. Tetapi yang anehnya, apa yang dia alami Sin di dalam mimpi terjadi di dunia nyata. Dia seperti mengalami deja vu. Dia sudah pernah berada di situasi ini sebelumnya. Dan ketika dia kembali ke rumah Mak, kondisi rumah Mak sangat berbeda. Halaman rumah Mak sangat berantakan seperti sudah lama tidak ditinggalin. Lalu yang semakin mengerikan adalah ada tangan yang sangat panjang mencoba meraih bola yang terjatuh. Sin pun berlari kembali menghampiri ketiga temannya, lalu menceritakan apa yang dia lihat. Mulai dari kondisi rumah yang sebenarnya berantakan, lalu tangan panjang yang dia lihat tadi. Tapi tetap saja mereka beranggapan kalau Sin ini berhalusinasi. Nah, di keesokan paginya, mereka semua para lelaki membantu Mak untuk membersihkan perkarangan rumahnya. Dan ketika Ter diminta untuk mengambil kapak dari rumah Mak, barulah dia melihat kalau memang benar rumah Mak seberantakan itu. Seperti yang dikatakan Sin, rumah terlihat seperti sudah tidak lama ditinggali. Pelan-pelan, Ter mencoba melihat dari antara kaki Nak. Apakah benar Nak ini sosok hantu seperti yang dikatakan warga dan juga Sin? Tetapi ketika dia melakukan hal tersebut, tidak terjadi apa-apa. Ya, Nak masih seperti manusia biasa pada umumnya. Setelahnya, ketika Ter mendapatkan panggilan alam, dia menyadari sesuatu, yaitu ada tengkorak yang terkubur, tepatnya tidak jauh dari rumah Mak. Melihat itu, Ter yang panik berusaha memberitahukan apa yang dilihat ke teman-temannya. Namun sialnya wajah Ter penuh dengan bekas sengatan lebah, sehingga sulit untuk dia berbicara memberitahukan apa yang dia temukan. Kalau ada tengkorak yang terkubur, dan cincin yang dipakai Nak saat ini sama dengan yang ada di jari tengkorak tersebut. Ter yang tidak kehabisan ide pun berusaha menuliskan apa yang dia lihat tadi, yang membuat teman-temannya terkejut ketika membacanya. Tetapi di saat yang sama, Mak datang dan ikut membaca apa yang dituliskan Ter. Setelah mengetahui kalau Nak adalah sosok hantu, mereka pun bergegas mengemasi barang-barang mereka untuk segera pergi dari tempat ini. Namun yang mereka lihat malah berbanding terbalik. Mak dan juga Nak terlihat baik-baik saja. Ternyata tulisan yang ditulis Ter sudah berubah arti akibat tetesan air hujan. Sehingga mereka pun tidak jadi meninggalkan tempat ini.
apalagi meninggalkan Mark bersama sosok hantu. Mereka menunggu untuk memberitahukan hal ini ke Mark. Di malam harinya, anak ibu penjual miras datang menemui mereka untuk memberitahukan kalau ibunya sudah meninggal dunia. Dia berkata kalau yang menghabisi nyawa ibunya adalah Nak, dikarenakan hampir memberitahukan ke Mark soal sosok asli istrinya. Mendengar informasi itu, Puak dan Ae yang tinggal pun langsung mengejar kedua teman mereka supaya membatalkan aksi mereka yang ingin memberitahukan ke Mark kalau istrinya adalah sosok hantu. Melihat gelagat keempat temannya Mark, wajah Nak pun berubah seperti mengetahui kalau mereka berempat ini sudah mengetahui siapa dirinya. Sehingga Mark mengundang mereka berempat untuk makan malam bersama. Ya, tentu saja tidak seperti yang mereka harapkan, seluruh jamuan makanan tersebut tidak layak dikonsumsi manusia. Tetapi Mark yang belum mengetahui sosok asli Nak melihat kalau seluruh makanan yang disiapkan Nak adalah makanan yang sangat lezat. Có đong blurปะเนี่ย จะเล่นใบคำกันใช่ไหมเหมือนตอนเป็นลบฮะเฮ้ยเอา Setelah jamuan makan malam yang mengerikan dan sedikit canggung tersebut, mereka melakukan sebuah permainan tebak gaya, permainan yang sering mereka mainkan di barak sewaktu peperangan dulu. หอคางแค่ใช่ไหมหอคางแค่ ถูกต้อง Sekarang tibalah waktunya Ter untuk melakukan peragaan, yang semakin membuat suasana malam itu semakin canggung ketika Ter menunjuk-nunjuk Nak sebagai clue untuk menjawab gerakan yang dia peragakan. ผีเสื้อถูก Supaya situasi semakin tidak canggung, apalagi wajah Nak yang sudah berubah seperti bersiap untuk menerkam mereka berempat. Mereka pun beralasan supaya bisa kembali ke tempat Bibi Mark. Setelah momen aneh dan canggung itu, Mark menemui mereka bertiga dan bertanya apa maksud mereka berkata seperti itu di depan istrinya. Artinya mereka sama saja dengan orang-orang yang ada di desa yang berkata kalau istrinya ini adalah sosok hantu. Sehingga terjadi perdebatan dan perkelahian di antara mereka berlima. ไม่มีเพื่อนอย่างพวกมึง ไอ้มากไอ้มาก Kemudian Mark kembali dan berkata ke Nak kalau dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang istrinya. Dan dia akan tetap mencintai istrinya apapun yang orang katakan. นี่ไปทำอะไรมาจ๊ะตัวเลอะหมดเลยเนี่ย Ketika Mark dan istrinya menikmati momen mereka berdua di pasar malam, ternyata selama ini teman-temannya sudah berencana untuk menculik Mark dari Nak. Ter sudah membawa sekantung beras yang sudah disucikan yang dapat dipercaya bisa mengusir hantu. Ketika Mark dan Nak memasuki wahana rumah hantu, mereka pun melancarkan aksi mencuri Mark. Bahkan mereka menyamar menjadi hantu untuk mengelabui hantu Nak. ถ้ามึงไม่บอกกู Nah, ketika berada di hutan, mereka saling berkumpul dan berjaga-jaga siapa tahu Nak mengejar mereka sampai ke hutan. Mengetahui kalau teman-temannya ini masih beranggapan kalau istrinya adalah sosok hantu, Mark menjelaskan kalau sebelumnya dia sudah mencoba melihat istrinya Nak dari sela kakinya. Dan dia melihat kalau Nak adalah sosok manusia biasa, bukan hantu seperti yang dikatakan orang-orang selama ini. Di saat itulah Ter melihat cairan merah di sekitar hutan yang berasal dari dada Mark. Darah itu berasal dari bekas luka tembakan sewaktu dia di medan perang. Melihat luka Mark yang tidak juga kunjung sembuh, Ter curiga kalau selama ini hantunya adalah Mark. Karena kan dia juga memakai cincin yang sama dengan yang ada di jari tengkorak sebelumnya. เป็นมาตั้งนานแล้วทำไมยังไม่หายสักทีวะ Mereka pun berlari meninggalkan Mark di tengah hutan karena Ter berkata kalau hantunya adalah Mark. Selama ini mereka tinggal bersama sosok hantu. Dan apa yang selama ini dilihat Ter adalah kesalahpahaman. Mereka pun memutuskan kembali untuk menjemput Nak, membawa dia ikut bersama mereka. อีกไม่ไกลแล้วล่ะจ้ะ ไอ้เผือกเรือจะจมว่ะ เป็นไงเป็นไง Dari kejauhan, Mark berusaha mendekati perahu mereka yang memang sudah kelebihan muatan. Situasi semakin aneh bagi mereka ketika mengetahui kalau Mark bisa tenggelam, padahal hantu harusnya tidak bisa tenggelam.
โหยหวนด้วยวะ โอ้โหข้าวสารปักเต็มแผลกูเลย Terus pertanyaannya sekarang, kalau bukan Nak dan Mak, lantas siapa yang menjadi hantu? Sampai saat di mana Ae menjatuhkan cincin yang sama dengan yang ada di jari tengkorak. Sialnya mereka menjatuhkan kayu dayungan sehingga perahu mereka tidak bisa bergerak cepat. Anehnya, secara tiba-tiba, Mak memberikan dayungan ke mereka. Ter menyadari ada yang aneh. Bagaimana bisa dayungan yang jauh itu dapat dijangkau dengan lengan manusia normal? Barulah ketahuan siapa hantu sebenarnya. Memang benarlah, Mak selama ini adalah hantunya. Mereka bersembunyi di sebuah kuil ibadah dengan harapan Bante di tempat itu bisa melindungi mereka dari hantu Nak. Mereka semua berkumpul di sebuah ikatan tali suci. Hantu Nak tidak bisa mendekati mereka, ditambah lagi dengan air suci yang dipercikan Bante membuat Nak kesakitan. Tapi akibat tingkah konyol mereka, Bante malah tertendang keluar dari ikatan tali suci itu. Di saat yang sama, Ae yang sebelumnya mereka pikir hantu muncul dan menjelaskan kalau dia bukan hantu. Alasan kenapa dia mempunyai cincin itu adalah karena dia mengambil cincin tersebut untuk menjual permatanya. Sekarang mereka terjebak di situasi yang sulit. Hantu Nak mengunci mereka semua di kuil ini. Hantu Nak menjelaskan kalau bukan dia yang menghilangkan nyawa bibi penjual miras. Dia bukan hantu seperti yang dikatakan orang-orang. Dia hanya ingin bersama dengan suaminya Mak. Cintanya kepada Mak membuat dia kembali ke dunia ini meskipun dalam bentuk hantu. Nak meminta maaf kalau selama ini dia sudah membohongi Mak. Tetapi sebenarnya selama ini Mak sudah tahu kalau Nak istrinya sudah meninggal. Di malam itu dia melihat wujud istrinya dari sela kakinya dan menemukan tubuh istrinya yang sudah berbentuk tengkorak. ทำอะไรเขากินอีกเนี่ยหน้าของเขาสวยขนาดเนี้ยจะเป็นผีได้ยังไง Keinginan Nak yang ingin menemui istri dan anaknya yang membuat Nak kembali ke dunia ini. ไอ้หน้ายังกลับมาหาพี่ล่ะตัวเองไม่กลัวเขาเหรอ Cinta Mak terhadap istrinya tidak berubah sedikit pun. Bahkan dengan kondisi istrinya sekarang yang tidak berwujud manusia lagi. Inilah kisah cinta dua dimensi antara manusia dengan hantu yang menjadi legenda paling terkenal di negara Thailand. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menonton channel ini. Sampai ketemu di film menarik selanjutnya.